Oke, selamat datang kembali di Rekat Kapitalis season ketiga episode ke-9. Kali ini kita bahas soal teknikal aja. Teknikal saham dari TINS, Antam, Agro, BTN, Waskita, BCA, BRI, Telkom, Begas, dan Excel. Mantap. Kenapa ada sebanyak ini? Karena kalau kita lihat, ini gue data dari Hotset, 10 saham dengan transaksi value terbesar hari ini. Jadi TINS itu yang terbesar tadi 1 triliun ya, kalau nggak salah value-nya. Kemudian Agro 480 miliar, BTN 400, ya 10 besar sampai Excel lah, 252 miliaran. Bener kan ya? Bener, 252 miliar. Gua nggak salah baca kan? Ya, benar-benar, bro. Oke, langsung aja mungkin kita mulai terlebih dahulu dari saham, mungkin TINS dulu kali ya kita bahas ya, TINS. Nah, untuk TINS ini memang kalau kita lihat dari jangka menengahnya ya, dari Oktober sampai dengan Februari itu sebenarnya sedang dalam fase bullish, super bullish sebenarnya kalau kita lihat di sini. Cuman kalau kita lihat dari jangka menengahnya memang udah mulai agak sedikit sideways dalam range yang sangat lebar kalau gue bilang. Sideways itu di 1.600 sampai di 2.300-an, sampai 2.400-an lah. Jadi itu range-nya sangat besar. Itu kira-kira sekitar harga, bentar ya, price range. Bentar. Itu kira-kira ada sekitar 60%-an dari atas sampai bawah. Jadi itu gede banget sebenarnya jaraknya sampai ke resisten atasnya itu sekitar 59%-an lah. Jadi bagi yang beli saham TINS dari titik ini 1.600 sampai kalau misalnya nanti sampai ke 2.600-an lagi, ya itu udah sekitar 62%-an kira-kira lah dapat profitnya gitu dari saham TINS. Gejolaknya memang tinggi banget memang untuk pergerakan harganya. Nah, menurut lo gimana nih? Ada insight nggak mengenai saham TINS? Gue bilang sih TINS masih bisa berpulang ke 2.600 lagi ya, kira-kira udah tinggal sedikit lagi. MACD-nya juga mendukung gitu. Udah ya golden cross lah kalau bisa kita lihat di sini. Gimana? Dia mungkin ada insight nggak untuk saham TINS? TINS ya. Hmm. Kalau gua lihat, kayaknya dia ini deh. Kalau dia bisa tembus di 2330 ini, mungkin dia bisa tembus ke 24-an kali ya. 24-an ya. Emang Ya. sih arahnya kelihatannya ke sana mungkin ya. Soalnya kalau kita lihat kan kalau harga si timahnya global itu naik terus ya kemungkinan besar ya akan melanjutkan penguatannya. Dan kalaupun melanjut penguatannya sampai berapa sih kira-kira saham TINS ini? Ya kalau kita pakai Fibonacci ya kira-kira itu di 3.145 kira-kira di situ kalau pakai Fibonacci. Kita pakai 61,8% lah golden ratio-nya si Fibonacci ya. Kira-kira di 3.145. Ini kita bicara teknikal ya, bukan secara fundamental. Kalau fundamental ya mungkin udah mahal banget untuk saham TINS gitu, apalagi barengan sama Antam itu kita bicara teknikal aja di sini. Kalau bicara teknikal ya masih ada peluang ke arah 2.400 sampai dengan bahkan kalau misalnya melanjutkan penguatannya bisa ke 3.145. Selanjutnya mungkin kita bahas saudaranya ya, saham Antam. In Antam Witras. Antam ini juga polanya mirip-mirip sama TINS, cuman beberapa hari terakhir si Antam ini bergeraknya sideways. Kalau kita lihat juga Antam masih sangat bullish sebenarnya kalau jangka menengahnya, cuman dalam secara dari bulan awal tahun sampai Februari 2 bulan terakhir ini mulai agak sideways, dan saat ini di jangka pendeknya pun juga mulai sideways sebenarnya saham Antam. Kalau saham Antam ini sebenarnya kalau kita lihat di sini supportnya terus naik ya. Cuman dia ketahan di resistennya. Kalau kita lihat di sini dia bisa ngebentuk pola ascending triangle. Jadi kalau misalnya si saham Antam ini mampu breakout di kisaran harga 3.000-an, maka bisa melanjutkan penguatannya di level harga ini berapa nih? 3.400. Bahkan kalau misalnya dia melanjut penguatannya bisa ke 4.287. Ya based on golden ratio lagi kita lihat di sini.
Sebenarnya ada hal menarik ya antara Antam dan Tins ini kalau kita lihat. Gue mau tunjukkan Kenapa? dulu. Nah, hal yang menariknya mungkin kalian akan sedikit apa ya, sedikit terkaget-kaget mungkin. Oh, kok bisa kayak gitu ya? Ntar gue akan tunjukin ini. Memang kalau pakai ini trading view agak lama ya. Kalau kita compare di sini, bentar. Tins. Sama. Oh, ya ntar aja. Benar. Ini Antamnya kita ganti line ya. Geraknya lo lihat tuh. Yang Tins itu warna ungu, yang Antam warna biru. Kalau kita lihat Iya. sama persis pergerakan harganya. Sama persis. Iya. Udah Iya, hampir. anjir. Iya, soalnya itu yang MACD-nya juga sama juga mau cross juga. Iya, MACD mungkin MACD-nya si ini ya Antam ya. Cuman kalau dari segi lihat performance-nya memang ya hampir sama. Bahkan dari Juni itu si saham Antam sama Tins itu udah naik 400% kira-kira. Gila. Ini gila banget sih. Kalau bagi yang punya, congratulations banget. Kalau misalnya punya dari bulan Juni, udah naik 400% sahamnya. Bahkan mungkin ini bisa lebih lagi ya, sekitar 450% waktu puncak-puncaknya kemarin. Nah, mungkin selanjutnya kita bahas saham Berry Agro. Nah, agro ya. Agro. Nah, bentar, kita ganti dulu chartnya jadi candle lagi. Nah, untuk saham agro ini juga sama ya. Jadi itu saham Antam, Tins, kemudian agro ini geraknya 45 derajat semua, kemudian turun. Dan sekarang baru mau naik lagi sahamnya setelah sideways turun, sideways, kemudian mau naik lagi ya masih di Golden Cross. Jadi dari udah 3 saham ya Golden Cross semua ya ceritanya di sini. Dan resisten di 1600. Nah, gimana nih Julio, untuk menurut lu gimana untuk saham agro? Gue sih jujur ya nggak terlalu merhatiin saham agro, cuman kita lihat based on technicalnya aja gitu. Gimana menurut lu? Kalau ini malah justru udah lebih confirm gitu, Golden Cross-nya lebih confirm daripada Antam sama Tins ya? Antam sama Tins. Iya. Jadi kalau malah justru potensinya malah lebih besar ini kalau lebih besar ini ya. Iya. Kalau tadi kan tinggal dikit gitu upside. Nah, kalau kita lihat di sini juga kalau misalnya si agro ini melanjutkan penguatannya ya paling di kisaran harga 1.300 sampai 1.465. Gue belum berani agro kira-kira bakal balik ke 1.600 lagi ya. Gue belum bisa bilang itu sih soalnya turunnya juga jauh banget. Jadi kita lihat dulu aja kayak gimana untuk saham dari agro ini. Price range-nya kalau kita lihat di sini, bentar ya. Sorry, terbalik gue. Price-nya itu 121%. Iya. Lebar ya. Lebar banget gitu loh. Jadi ya be careful ya untuk saham ini. Antam Tins juga sama itu dari bawah ke atas itu 60%, ini lebih gila lagi 120%, 2 kali lipatnya. Jadi be careful banget bagi yang mau beli saham ini gitu. Harap pertimbangan sesuaikan dengan resikonya masing-masing. Ini juga bukan ajakan beli atau jual ya. Jadi kita ngasih insight aja. Terserah kalian mau kayak gimana, tapi kalau dari gue pribadi sih ini be careful kalau misalnya kalian mau beli gitu, harus benar-benar persiapin dengan matang. Memang kalau kita lihat di sini potensi untuk naiknya cukup besar ya, mengingat sekarang udah Golden Cross, masih ada peluang lagi untuk naik ke atas lagi. Dan berapa sih kalau misalnya 600 kira-kira harganya agro itu kira-kira di 2216 untuk level selanjutnya di Fibonacci 61,8%-nya. Iya. Gokil sih. Itu gokil banget. Selanjutnya kita bahas saham BET. Boleh meleng sih main itu. Kenapa, Di? Jangan, maksudnya dipantau terus gitu, nggak bisa kayak beli hari ini terus diem aja nggak mantau sama sekali. Iya, harus diliatin ya, maksudnya at least dia 2 jam sekali lah dilihat tuh kayak gimana pergerakan. Nah, takutnya kalau misalnya marketnya tahu-tahu tiba-tiba jatuh ya, ini bisa turunnya hard banget itu, bisa langsung auto reject bawah. Itu sih yang dikhawatirkan sebenarnya.
Memang kalau kalian lihat potensinya dari 755 sampai ke 1600 tuh sekitar 120 Iya. per 1%. Emang gede banget itu. Cuman ya perlu diperhatikan ya di situnya sih. Siap naik ya, siap juga harus turun juga. Kita bahas saham selanjutnya, ini adalah BTN ya. Nah, BTN ini pergerakannya memang lebih smooth dibandingkan ketiga saham yang tadi karena memang market cap-nya lebih besar daripada ketiga saham tadi. Setahu gue ya, mudah-mudahan gue benar. Iya, Mudah-mudahan gue bener. benar. Dan saat ini juga Kalau udah dibanding agro sih. kemudian si BTN juga udah golden cross. Kemudian saat ini mau menuju ke resistennya di area 2000. Area 2000-nya ini lumayan cukup ini ya, sakral ya. Jadi kalau misalnya bisa lewat di area 2000, ya mudah-mudahan bisa lanjut ke 2200. Ya 2300-an lah untuk saham BTN ini. Kalau kita baca-baca dari research yang udah dikeluarin beberapa sekuritas sih rata-rata optimis ya untuk saham BTN ini di tahun 2021. Mengingat ya suku bunga turun, mungkin ada sedikit pemulihan di bidang properti mungkin, mengingat di tahun 2020 aja dengan kondisi yang kayak parah kayak kemarin aja mereka masih bisa bertumbuh gitu, apalagi di 2021 kalau misalnya keadaan semakin baik ya untuk di 2021 mungkin ada perubahan lagi. Jadi lu ada pendapat nggak untuk menaik saham BTN? Enggak sih, tapi paling kalau gue dari tadi 4 saham ini berarti ya, gue lebih prepare BTN sih sebenarnya. BTN ya, dari ketiga saham tadi ya? Mm-mm. Soalnya Karena ya, mungkin karena gue terlalu konservatif juga kali ya. enggak sih, sebenarnya BTN ini kalau dibilang saham konservatif enggak juga di. BTN ini Iya kalau sih, maksudnya misalnya dari ketiga yang tadi kan. ya, iya betul, Tiga. betul. Mungkin moderat lah ya kalau dibilang. Ya, Mm, moderat lah BTN ini. BTN ini sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau IHSG turun 1%, dia bisa turun 4 atau 5% sebenarnya untuk saham BTN. Makanya, tapi kalau misalnya IHSG naik 1%, dia bisa naik sekitar 4%, 3%-an. Jadi, kalau kita lihat betanya mungkin tinggi kali ya untuk saham BTN ini kalau kita lihat di sini. Gue belum tahu sih, belum ngitung betanya si BTN ini berapa. Cuman betanya gue rasa mungkin tinggi sih. Makanya kalau kita lihat di sini kan bisa turun 6%, pada saat ISG mungkin turun berapa gitu. Tapi pada saat rebound ya dia reboundnya lebih kencang lagi. Tapi kayaknya pergerakannya nggak jauh-jauh juga sih kalau Iya, lihat dari chartnya. Ya nggak sih, di garis Iya. 1900-an ini tuh nggak tembusnya nggak lama. iya. Tapi ini mungkin nggak terlalu ekstrim ya. Kalau kita, sorry, terbalik. Kalau kita lihat ya jarak dari support ke resistennya itu sekitar 30%. Ya nggak se-ekstrim ketiga saham tadi lah ya. Tadi Mm-mm. Yang tadi kan Antam Tins kan bisa 60%-an ya, bahkan si Agro 120%, kalau ini cuma 30% lah, dari atas, dari bawah sampai atas cuma 30%. Jadi ya nggak se ekstrim ketiga saham yang tadi sih. Jadi ya mungkin ini bagi yang moderat-moderat mungkin bisa dilihat lah untuk saham BTN ini. Habis BTN kita bahas saham ini ya, BCA. Nah, BCA nih memang harganya tinggi banget sih ya. Kalau untuk investor retail, buat apa beli BCA, mendingan beli saham yang lain, BTN atau BRI itu, atau yang TINS, Antam atau Agro gitu. Mungkin mereka akan pilih saham-saham itu dibandingin saham BCA gitu. Tapi bagi investor yang udah tingkat levelnya menengah, intermediate atau agak udah advance, pasti kemungkinan besar punya saham BCA sih di portofolionya, karena saham BCA ini pasti untuk mengimbangi gejolak dari portofolio si investor tersebut. Dan BCA ini gimana deh? Kalau beli BCA juga bisa ditinggal merem juga sih. Iya. Beli aja terus lupakan juga nggak apa-apa sih. Lo tinggal bikin Indomie juga bodo amat lah ya. Lo mau kayak gimana juga bodo amat lah, bisa lah ini mah. Tinggal merem aja, bismillah ya, bisa dah kalau misalnya saham BCA ya. Dan gejolaknya juga kalau kita lihat hanya 11% dari itu. 11% ya. Iya, cuma 11%, nggak jauh-jauh banget. Dan memang ini ciri khas saham-saham big caps ya kayak gini ya. Jadi volatilitasnya nggak terlalu besar gitu pada saat naik turunnya. Dan makanya juga investor retail juga rata-rata males beli yang saham gini. Naiknya lama nih kalau kayak gini-gini. Cuman pada saat pasti
Ya hampir pasti lah, nggak bisa bilang pasti juga. Lebih pasti. Iya, cuman pada saat market jatuh ya dia paling safety ya, oke. Betul. Kalau dibandingkan saham-saham yang keempat saham yang tadi itu. Nah, kalau misalnya si BCA, kita bicara di sini dari 5 saham yang ini ya, kita bicaranya kalau misalnya naik ya, bukannya kalau misalnya turun gitu. Kita indikasinya kalau misalnya naik, berapa sih level selanjutnya yang bisa dicapai oleh saham tersebut gitu. Kalau misalnya BCA lanjut naik ya bisa ke 39.000 gitu. At least itu ya gua nggak tahu sih kapan ya. Mungkin kalau si BCA udah 39.000 mungkin ISG udah berapa? ISG udah berapa iya? Udah berapa itu ISG-nya? Udah mau 7.000 kali. Iya udah mau 7.000 kali. Ini kan sekitar berapa ya? Sekitar 17% jaraknya. Oh itu udah 7.000-an kira-kira untuk ISG. Udah 7.000 lebih mungkin. Kalau misalnya si BCA naik ke sana gitu. Makanya BCA untuk naik ke sana juga mungkin belum dalam jangka waktu dekat mungkin ya. Mungkin bisa aja perkiraan gue salah sih. Dan saham selanjutnya kita ke bank lagi ya, BBRI mungkin. Nah, yalah, temannya BCA ya pasti. ya temannya BCA lah, tapi ini harganya mungkin bisa lebih bersahabat lah dalam tanda kutip bagi investor retail. Kalau kita lihat BCA di sini ya masih sideways juga, mirip-mirip kayak BCA gitu. Kalau kita lihat di sini, dan jaraknya pun, nah ini agak 17. tinggi ya, sekitar 17%-an kalau dari support ke resisten. 18%-an lah kira-kira jaraknya. Memang agak lebih tinggi dibandingkan si saham BCA. Gimana menurut lo saham BRI? Lo kan ada juga lah ya, pernah megang saham BRI juga lah ya. Menurut lo gimana? Masih gue pegang. Masih gue pegang ya? Gimana menurut lo deh? Udah nih mah pegang aja lah ya, tutup mata aja lah ya. Iya itu pegang aja. Ibaratnya ini ya BCA-nya yang agak terjangkau lah ya. Iya benar. Nah sebenarnya kan BRI ini kan katanya mau red issue ya, udah dikonfirm sama Bu Sri Mulyani juga mau red issue, dia mau ada apa tuh, mau jadi ultra mikro sepegadaian sama si gue lupa satu lagi apa itu. Jadi dia mau menaungi kedua perusahaan tersebut, jadi lebih integrated lagi untuk bisnis si BRI ke depannya. Iya. Mungkin itu sih yang update untuk berita saham BRI-nya. Cuman kalau misalnya untuk naik ke level berapa ya, mungkin kita lihat Fibonacci dulu, mungkin ke 5.400-an untuk level selanjutnya. Ya level 5. Tapi kayaknya masih lama ya, yang 5.000-nya itu. Ya gue nggak tahu ya, soalnya dari titik itu aja kayaknya udah sekitar 28%-an. Ya mirip-mirip lah kayak apa sih BCA tadi lah ya. BCA tadi kan. BCA sama BRI kan saham nomor 1, nomor 2 market cap terbesar di ISG. Jadi ya kalau dua saham itu naik 10% sendiri ya sebenarnya bisa ngangkat ISG mungkin bisa naik 5%-an kali atau 3%-an untuk ISG sendiri. Yang lain sideways aja dia naik berdua sendiri bisa sebenarnya buat nopang ISG doang. Dan rata-rata kalau kita lihat MACD semuanya golden cross ya sebenarnya di sini. Meskipun udah naik tapi masih dalam fase golden cross semua. Berarti memang pas turun kemarin tuh lumayan dalam banget untuk saham-saham yang lainnya. Tapi tentunya untuk saham BRI, BCA ya penurunannya cukup wajar ya, sekitar 17% atau 11%. Nah, kita lanjut ke saham konstruksi mungkin ya, Waskita. Nah, Waskita mungkin ada komentar nggak dari lu berdua? Juli udah coba. Ada komentar nggak untuk saham Waskita lu? Lu udah ngamatin ya? Waskita, ya kita lihat di chart ini aja kan ya. Sebenarnya ini ya kalau MACD-nya dia belum confirm untuk golden cross kan ya. Gitu. Jadi gue rasa masih nunggu dulu kayaknya nih. Gitu. Cuman kalau kita lihat trennya ya mirip-mirip kayak si Antam, Tins, atau si Agro tadi ya. Trennya memang 45 derajat ke atas semua gitu. Jadi peningkatannya memang luar biasa untuk saham Waskita kemarin. Sayangnya gue juga nggak sempat beli. Lu sempat beli nggak untuk saham Waskita? Gue nggak sempat nyobain nih saham Waskita nih. Enggak, gue juga. Soalnya waktu itu tuh dia geraknya tuh swingnya cepet banget gitu loh. Terus yang agak lagi ribet, jadi daripada nggak kepantau dia udah jalan kemana-mana kan.
Iya. Waktu itu gue juga miss sih saham ini. Sebenarnya ya oke lah, gue mungkin untung di saham lain, cuman ya gue agak menyayangkan aja sih saham ini gitu. Maksudnya sebenarnya geraknya lumayan banget ya kalau kita lihat di sini. Tapi Itu, kalau belinya pas Desember kemarin lumayan juga sih. Enggak sih? iya, lumayan banget ini dari mana ya? Kalau kita misalnya dari Oktober deh. Oktober sampai kemarin itu udah naik 300%. Nah, tapi gue tuh pernah main dia tuh kalau emang sekalinya jalan tuh emang lambat gitu kan, kayak lebih suka sideways gitu kan. Lu Ya cuman perhatiin aja kalau tarik ke belakang tuh lebih iya, sideways. Dia ini tuh kan baru maksud bisa, lo kan. dia tuh, Cuman iya dia tuh agresifnya tuh, ya itu dari Oktober itu nggak tahu kenapa gitu. Tapi emang agresif banget sih dari pas mulai itu sampai sekarang. ya mungkin ada yang isu-isu SWF itu ya, karena itu pasti ngaruh banget sih. Dan dari support ke resistennya tuh juga sekitar 50% ya. Ini mirip-mirip Antam Tins lah kira-kira. 50% sendiri. Jadi ya ini lumayan banget bagi yang beli di sini. Kalau misalnya balik lagi ke area resistennya dia, ya congratulations. Bisa untungnya lumayan banget sebenarnya. Terus kalau misalnya lanjut dari sekitaran 2000-an itu ke level berapa lagi sih? Sekitar 2500 di 2500-an lah. Dan kalau gue lihat-lihat sih ya resistennya terdekat dia tetap di 1600-an ya di sini kira-kira nih. Kalau misalnya bisa lewatin resisten ini mungkin bisa lanjut ke atas lagi. Gila ini sampai pada golden cross semua ya, padahal ISG udah di 6300 kalau diperhatiin. Kemudian kita bahas saham Telkom. Ini Telkom nggak menarik banget ya. Nah, ini nggak beda sama yang lain dari tadi ya. Gue agak bingung nih, ini chartnya berantakan banget jujurnya. Telkom ini udah nggak secantik chart waktu tahun berapa ya? Waktu tahun iya pokoknya kayak 2018 tuh dia kayak chartnya jelek gitu. 2016, 2017 tuh masih bagus chartnya kalau gue bilang. Masih oke gitu. 2016 tuh naik, terus 2001 naik lagi. Pas masuk 2018 entah kenapa jadi chartnya jadi nggak begitu ini sih. Nggak begitu bagus gitu kalau dilihat-lihat. Sebenarnya ya, Telkom ya tetap Telkom ya, salah satu 10 saham dengan kapitalisasi terbesar di IISG gitu. Jul, kira-kira ada insight nggak untuk yang Telkom? Cuman iya kayaknya kan dia pernah sempat 2-3 besar kalau nggak salah ya. Iya, Nah, sempat makin 5 lama besar makin lama makin ini kayaknya ya nggak dilirik orang deh Telkom itu. Ya cuman ini doang sih kalau menurut gua apa ya, orang yang udah punya ya udah disimpan gitu. Cuman untuk orang beli baru lagi ya cuman trading doang gitu, paling disupport beli terus pas nyampe resisten jual, udah kayak gitu doang. Apa karena nggak ada fundamental ininya yang bisa bikin marketnya bergerak itu newsnya kali atau mungkin engine growth-nya mungkin ini kali ya agak kurang gitu. Kalau dulu kan dari fase 3G, 4G itu kan engine growth-nya bagus tuh ya. Story-nya tuh bagus banget itu. Ada. Story-nya kurang gitu. Makanya apa ya di 2018 sampai 2021 ini belum kelihatan banget sih saham Telkom ini bakal nendang lagi gitu. Jadi agak susah ngegerak ya iya, kan kita buat menggiring opini orang gitu. Karena nggak ada story. Iya emang nggak ada story-nya sih. Tapi emang biasanya kan saham itu kan ya pergerakan saham kalau saham udah big caps ya tercermin dari kinerja mereka gitu. Memang Telkom ini kinerjanya nggak begitu bagus lah ya, so-so aja lah, nggak luar biasa banget. Dan kalau kita lihat sebenarnya di 2010 sampai 2017 kemarin itu growth-nya emang bagus sih. Meskipun mereka perusahaan besar ya, tapi growth-nya bagus banget karena emang ada 4G, 3G, kemudian ada smartphone yang berkembang pesat banget. Makanya mereka terbantu dari situ. Nah, lu pernah pegang saham Telkom nggak? Ini dalam di 2020-2021 lah kira-kira. Enggak gue. Enggak lo ya? Internet Pak, soalnya Pak. Hanya iya. Iya. Begini lu juga nggak pernah juga punya Pak Telkom? Gue di masa lalu sih pernah ya, cuman dari 2 tahun ini. 2 tahun ini gue nggak punya ya. Jujur aja gue nggak punya. Entah kenapa nggak.
menurut gue ya begitu deh. Jadi malah gue beli saham yang lain gitu. Malah banking rata-rata yang gue beli tuh BRI, BCA gitu, BTN. Paling gitu sih yang gue beli. Soalnya BNI. pengalaman gue dulu ya, itu Telkom ini tembus 4.000 itu langka banget. Tembus 4.100 aja tuh, habis itu turun lagi gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Ini ya maksud lo ya di 2019 ya maksud lo ya 4.000-an gitu kan. Iya. Ini 3 kali Iya, kan nih. di situ 1, doang tuh dia 2, tenang, terus 3. nanti turun lagi gitu. Bete banget ya. Mules juga kan lu lihat chartnya begini. Habis itu turun, naik lagi, naik ke 4.400, habis itu turun, ya udah turun lagi terus. Trennya turun dari ini. Cuman ya kita lihat jangka pendeknya sih memang masih sideways besar dan belum kalau ini ya trennya turun masih ya. Kalau kita lihat dari Januari ini trennya turun masih. Belum balik lagi. Nah, selanjutnya kita bahas saham Excel ya mungkin. Excel ya sama aja ya ternyata ya. Nah, berarti telekomunikasi kan? Telekomunikasi memang berarti fasenya lagi turun sih kalau gue bilang-bilang ya. Tapi Maksudnya, gue perhatiin tuh lebih agresif si Excel ini tahun lalu ya. iya memang Excel lebih agresif sih. Cuman tahun lalu gue lupa kayaknya kinerjanya nggak begitu bagus juga sih untuk si Excel sebenarnya. Untuk tahun kemarin. Kayaknya udah keluar laporan keuangan cuman nggak bagus. Industri telekomunikasi nggak secakep yang dulu. Ada perang harga lah, ada ya dari yang lu bilang dari 3G ke 4G lah, story-nya tuh nggak banyak berkembang gitu. Apa ya, mungkin biaya maintenance-nya mungkin mahal kali ya menara itu ya. Makanya kan banyak yang ngejual-jualin menara kan. Maksudnya, udahlah kita sewa aja gitu daripada kita beli gitu maksudnya. Itu mungkin yang bikin mereka males gitu untuk punya jaringan, bukan jaringan, punya menara telekomunikasi gitu. Tower lah. Makanya kan sekarang tebik, terus tower itu kan sahamnya naik ya. Coba kita tebik ya. Iya, kayaknya tadi gue mau bilang kayak gitu ya. Benar juga tebik ya naik kan. Tebik naik, terus tower. Malah kesini ya. Iya, masalah kesini. Tebik lah kira-kira yang oke lah. Menasa tower bersama infrastruktur. Ini yang naik gitu. Karena memang ya mereka tambah revenue juga mungkin di sini. Nah, mungkin yang terakhir kita bahas IHSG ya. IHSG Golden Cross, cuman di persimpangan jalan nih. Setelah 2 minggu yang lalu, dia sama Sequoia prediksi dari ketiga prediksi ini, emang kita sepakat bahwa kemungkinan besar IHSG akan jatuh. Cuman waktu itu gue masih sedikit optimis karena gue juga waktu itu cash-nya tinggal 2%. Dia cash-nya paling banyak, si Sigma yang moderat lah kira-kira. Tapi yang pas dari Februari ke sekarang IHSG-nya naik sekitar 7%-an ya. Ya gue lumayan juga sih dapat untungnya gitu dari bulan Februari ini. Nah, lu kan cash kemarin sempat banyak nih, gimana? Lu beli apa lu diemin aja duit lo? Beli lo akhirnya? Iya beli, tapi nggak banyak sih, cuma nyoba doang. Iya, abis itu udah gue keep aja. Nah, dari cash lo yang tersedia tuh lu gunain berapa persen tuh kira-kira? Ada nggak 10% atau 20% gitu dari cash lo yang tersedia? 20-an sih, An. 20-an persen ya, berarti lu masih sekitar berapa tuh cash lo yang masih ada dari total uang dan yang keluar yang masih ada? 30-an deh. Oke. Jadi masih lumayan ya? Lumayan. Iya. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Gue nggak tahu jujur aja untuk IHSG. Ini gue tricky juga soalnya terakhir kali gue prediksi IHSG naik, tahu-taunya turun gitu. Jadi gue nggak begitu banget sih. Membingungkan ya. Membingungkan memang, ini udah fase-fase rawan sebenarnya. Maksudnya rawan dalam artian udah 50-50 gitu loh. Kalau misalnya naik ya naik, turun ya turun lagi gitu. Memang sih kalau bisa sideways. Memang bisa sideways. Memang kalau kita lihat dari MACD sih masih udah golden cross ya. Cuman kalau misalnya kenaikannya cuma 0,2, 0,3 itu saham-saham big caps ya kemungkinan besar naik turunnya nggak akan signifikan. Saham-saham volumenya gede nggak sih Pak? Volume coba ya kita lihat volume.
Volumenya sebenarnya agak turun ya, kalau kita lihat dari Januari itu turun. Tapi pas dari mulai naik nih, dari 10, 11, 15 mulai naik lagi volumenya. Cuman ya memang belum sebagus di volume Desember ya. Kalau kita lihat di sini kan memang November pas IHSG naik tuh volumenya langsung naik kan. Ngaruh nggak ya sama yang misalnya siapa tahu yang nyangkut itu ya diem aja gitu. Jadi volumenya agak, ini kan mereka udah agresifin di sini nih. Terus ngaruh nggak ya misalnya banyak yang nyangkut, jadi kan mereka didiemin aja, jadi ya udah agak menurun gitu jadinya. Iya mungkin bisa dari situ juga di banyak yang nyangkut terus sudahlah kita diemin aja sahamnya. Tapi kan memang kalau kita lihat tadi kan udah ada yang rebound ya. Harusnya sih mulai ada pergerakan lagi sih kalau kita lihat di situ. Kayak Antam, Tins, kemudian Agro itu kan memang sahamnya turunnya luar biasa dalam ya. Maksudnya puluhan persen gitu turunnya. Tapi mereka juga dari rebound puluhan persen juga gitu. Pasti sebagian dari mereka udah ada yang keluar juga dari saham-saham tersebut. Maksudnya udah profit taking atau misalnya cut loss lah ibaratnya. Pasti udah ada yang dari situ juga. Dan mungkin udah ada yang menyesal karena cut loss dan udah ada juga. Iya kan? Ini bingung banget sih ya. Ini waktu itu lu berarti minggu lalu ya bertiga. 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Oh, 2 minggu. 2 minggu yang lalu emang kita sepakat bahwa kemungkinan besar IHSG akan turun. Cuman gue waktu itu posisinya paling optimis di antara mereka bertiga gitu. Soalnya cash gue tinggal 2%. Cash gue tinggal 2%. Jadi pas IHSG naik ya gue yang nikmatin untungannya paling besar. Kemungkinan dari segi cash gitu. Gue gak tahu Sigma kayak gimana tuh, dia gak ikutan siaran hari ini. Iya. Iya ini di tengah-tengah banget sih. Iya ini di tengah-tengah banget. Kalau misalnya kita pakai Fibonacci pun juga mungkin kita tarik lagi kali ya Fibonacci-nya ya. Mungkin tariknya lebih luas lagi. Volumenya kita hapus dulu. Bentar. Mungkin kalau kita lihat dari bulan Juni ya. Fibonacci-nya itu sekarang udah udah mau balik lagi sebenarnya. Iya. Udah mau balik lagi sebenarnya Fibonacci. Dan kemarin tuh 61.8 tuh tepat ya 5 tujuan. Tepat banget tuh. Kalau kita tarik dari bulan Mei itu tepat banget. Rebound emang di situ 61.8. Emang di situ ya. 61.8. Nanti kalau dari sini OTW 65 abis itu turun lagi ya. Gua kurang tahu. Bisa aja. Tadinya kan gini nih skenarionya. Bentar ya. Tadinya skenarionya itu IHSG bentuk ini head and shoulders tadinya ya. Ini kan headnya, ini shoulders. Iya. Ini shouldersnya di sini kan. Terus nggak taunya naik. Turun. Tapi gue nggak tahu nih head and shoulders-nya bisa asimetris. Jadi bisa contohnya shoulders, head, ini shoulders lagi. Cuman dia shoulders lebih tinggi, kemudian turun lagi. Itu bisa kejadian kayak gitu. Cuman skenario kedua adalah bisa aja ini level ini ditembus, terus naik lagi ke atas. Itu bisa kemungkinan terjadi itu di situ. Itu bisa juga. Tricky. Memang kalau kita lihat secara statistik sih IHSG itu di bulan Februari Maret sih masih kemungkinan bisa lanjut naik lagi sih. Masih lanjut naik lagi. Kita lihat ke depannya kayak gimana. Kalau menurut gue sih ya semoga IHSG masih bisa sideways dulu lah. Jadi saham-saham second liner-nya masih bisa melanjutkan penguatan meskipun saham big caps-nya mungkin sideways gitu. Kalau gitu harapan gue sih. Cuman kalau perkiraan gue secara rasional ya, mengingat masih di Golden Cross, ya ini harusnya masih bisa naik kalau menurut gue. Mungkin itu aja ya untuk siaran kita dari hari ini gitu. Kita bahas mengenai saham 10 saham dengan transaksi terbesar hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Rakyat Kapitalis. Disclaimer, segala rekomendasi analisis saham yang kita lakukan tadi itu adalah opini pribadi kita masing-masing. Kita nggak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Email kita juga kalau ada pertanyaan di rakyatkapitalis@gmail.com. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita di Spotify dan Kurio. Gua Farhan, Julio, dan dia pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.